Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semuanya. Dalam minggu Paskah yang keempat dan minggu panggilan, biasanya diwartakan dengan cara yang banyak. Satunya seperti khotbah biasa, atau yang kedua itu sharing panggilan. Sharing panggilan kayaknya nggak menarik ya, jadi saya khotbah bisa saja supaya lebih merefleksikan. Jadi hari ini saya juga merefleksikan kalau mengotak-ngatik ya, ada figur gembala dan domba. Jadi jangan pernah hanya berpikir bahwa saya sebagai Romo gembala, tapi sebagai domba saya juga sebagai domba dalam kalangan ke Bapak Uskup, bahkan juga domba dalam kerangka Allah Bapa. Betul ya? Anda juga bisa sebagai gembala. Gembala, domba dalam kerangka umat, tapi juga gembala untuk istri Anda, anak-anak Anda, bahkan juga orang-orang yang Anda titipkan. Maka hari ini sebetulnya kita hadir dalam kerangka yang sama, sebagai gembala dan domba. Nah, saya akan merefleksikan, dan nanti Anda bisa merasa malu, dan saya juga sudah merasa malu membuat ini dalam diri saya. Ada begitu banyak kekurangan-kekurangan yang sebetulnya mau tidak mau, tidak mungkin kita antar domba itu ribut, tidak mungkin antar gembala itu ribut, bahkan antar domba dan gembala itu ribut itu nggak mungkin sebetulnya. Saya akan buat dua, yang pertama narasi, nanti saya akan berikan di akhir memberikan 2 butir lagi, bisa Anda bawa pulang. Anda mau berhenti di narasi ini silakan, Anda mau berhenti di 2 butir terakhir juga silakan. Oke, saudari-saudara terkasih, perumpamaan tentang domba dan gembala adalah perumpamaan favorit saya. Karena ternyata perumpamaan ini mengungkapkan sebuah atau kekuatan sebuah relasi. Maka dalam Injil mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kita pun bisa merenungkan perikop ini dari 2 sisi, baik sebagai domba maupun sebagai gembala. Maka saya tergerak nih untuk mengumpulkan kualitas seorang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang A. mengenal domba-dombanya, B. berjalan di depan dan menuntun domba-dombanya, C. mencari padang rumput yang baik untuk domba-dombanya, D. menghitung domba-dombanya pada waktu pulang dari padang rumput, E. menjaga domba-dombanya pada waktu malam, F. bersikap lembut terhadap domba betina yang mengandung, juga terhadap anak-anak domba, G. melindungi domba dari serangan binatang-binatang buas, H. mencari domba yang hilang, terakhir I. merawat domba-domba yang sakit dan terluka. Itu kalau mau dilihat gembala yang baik bagaimana. Lalu sementara itu ada 3 ciri khas domba yang baik. Tadi kan gembala yang baik. Domba yang baik yaitu domba yang A. mengenal suara gembalanya, B. mendengarkan suara gembalanya. Hati-hati dengan kata ini. Yang pertama mengenal suara gembalanya, yang kedua mendengarkan suara gembalanya, yang C mengikuti dan menuruti suara sang gembala. Nah, dari ini dulu aja. Kalau mau berhenti di sini tuh udah mulai nih. Jauh banget ya. Sebagai gembala jauh, sebagai domba jauh. Udah mulai nih sebetulnya refleksinya. Mau dibilang gembala susah ya, jauh. Dibilang domba apalagi. Wong sekarang kita seringkali merasa domba sebagai gembala. Domba yang mengatur gembala jangan-jangan. Dan banyak hal. Dan bacaan hari ini mengandung kualitas gembala dan domba yang baik tersebut secara bersamaan. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Maka saya mencatat satu hal, kualitas yang sama yang dimiliki oleh domba dan gembala yang baik adalah mengenal dan dikenal. Ini satu konsep yang sama. Kualitas yang sama memiliki kata mengenal dan dikenal. Maka domba yang baik mengenal betul suara gembalanya sehingga mampu mengikutinya. Begitu juga gembala yang baik akan mengenal domba-dombanya sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Akhirnya saling mengenal dan dikenal itu menjadikan relasi mereka semakin dekat dan mendalam. Maka kalau
saya itu nanti nggak suka menyapa umat, ya saya udah bukan gembala yang baik. Gitu ya. Ngelonyor, umat disapa sama gembalanya ngelonyor, itu sama aja lah gitu ya. Dan makanya kalau Anda bisa menebak-nebak, saya sengaja di setiap ekarisi yang saya pimpin, saya selalu bilang, yuk saling menyapa yuk. Ini kan gejala kota ya. Anda datang sebelahnya mau berisik, terserahlah. Saya mau hadir duduk, egoistik, udah gak peduli. Padahal kan kawanan gembala. Satu visi, tapi kan tidak ternyata dalam kehidupan realitanya. Dan saudara-saudara yang terkasih, mengenal dan dikenal dapat kita aplikasikan dalam berbagai macam relasi. Maka secara khusus dalam minggu panggilan ini, kita dapat merenungkan relasi antar gembala dan domba, atau gembala dan umatnya. Maka saya bilang, kita berdoa yuk agar para gembala mengenal sungguh domba-dombanya yang mereka gembalakan. Dari sini saya mulai berhenti. Lalu sebetulnya saya pantas nggak menjadi gembala? Lalu ada umat yang mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk jadi gembala. Jawabannya memang iya. Sepertinya tidak ada orang yang layak. Tetapi karena karunia itu Tuhan melayakkan. Tahbisan itu bukan menyatakan bahwa orang ini layak. Tahbisan adalah bagaimana Allah melayakkan seseorang yang dipilihnya. Penuh dengan yang namanya kekurangan, bahkan juga banyak hal yang sebetulnya harus dilengkapi. Perkawinan, kalau mau dipikir-pikir, memang Anda layak untuk kawin dengan pasangan yang sempurna begitu? Jawabannya enggak, tetapi kesadaran ini menjadi kurang. Saya layak, ngeri ya saya bilang, saya tetap layak jadi imam. Mungkin memang layak bagi dirinya, tapi bagi Tuhan mungkin tidak ada yang layak, tapi Tuhan melayakkan. Maka sebagai pemimpin, para gembala hendaknya mengenal orang-orang yang dipercayakan kepada mereka, dan mengenal di sini bukan hanya berarti tahu nama. Ini saya udah di sini pun saya udah berhenti, tahu nama, saya aja lemah atas nama domba-dombanya. Udah mulai nih saya, waduh, malunya udah malu nih. Ditambah lagi, tetapi juga memahami apa yang menjadi pergulatan kehidupan domba-dombanya. Dalam bentuk relasi yang lain, konsep mengenal dan dikenal juga sangat penting untuk diterapkan. Contoh yang tadi saya bilang, dalam relasi suami dan istri misalnya, sejauh mana sih suami dan istri mengenal pasangannya? Ya tengok yang bawa pasangan, lihat. Seberapa mengenal sih Anda sebagai suami istri? Apakah masing-masing pihak sungguh mengenal, memahami dan juga mengerti pihak yang lain? Atau sebaliknya, ada satu pihak yang selalu mengalah dan mengalah dalam kehidupan berumah tangga. Apakah suami mampu terbuka untuk dikenali dan dimengerti oleh si istri? Bahkan sebaliknya, apakah juga istri mampu terbuka dan dikenali, bahkan dimengerti oleh suami? Bahkan kesalahpahaman dan ketidakmengertian seringkali menjadi persoalan pelik dalam kehidupan rumah tangga. Di akhir narasi saya mengatakan begini, karena itu marilah kita belajar untuk saling mengenal dan dikenal dengan orang-orang terdekat kita, yakni orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Titik. Itu narasinya. Kalau cukup di sini silakan. Lalu saya menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama begini, hari ini itu Yesus hadir sebagai gembala sejati. Gembala Anda bisa singkat dalam singkatan gembala. Gembira dalam karya, banyak bawa dalam doa, lanya layani dalam cinta. Itu gembala. Gembira dalam karya, bawa dalam doa, layani dalam cinta. Lalu menjadi refleksikan saya, betul gak saya gembira dalam karya? Kadang-kadang nyampe kamar udah capek banget kok. Serius. Pulang kuliah, lalu jam 6 masih ada misa arwah, udah pulang belum ngerjain tugas lagi, lalu pulang udah kayak baterainya lop. Bener gak saya gembira dalam karya? Betul gak saya bawa dalam doa? Betul gak saya selalu melayani dalam cinta atau dalam keterpaksaan? Dan domba bisa Anda singkat DOMBA. Domba adalah damai omongannya karena bersama Allah. Itu domba.
Nah pertanyaannya, betul nggak sebagai domba Anda damai omongannya karena Allah bersama dengan kita? Saya harus mengatakan kepada Anda, survei yang mengatakan bahwa imam itu banyak yang keluar bahkan biarawati karena relasi, jawabannya salah. Yang banyak yang relasi yang tepat adalah karena loneliness, kesepian. Dan ini pula juga menjadi sebuah hal yang menjadi penting untuk pasangan, bahwa loneliness itu menjadi sesuatu yang kerap kali simple tapi sungguh mendalam. Nah, loneliness ini itu banyak dihadapi oleh para imam, bukan cuma sekedar karena pastorannya yang sepi, bukan karena relasi dengan rekan imamnya itu yang kurang baik, tidak. Tetapi banyak imam-imam muda itu menjadi imam, menjadi loneliness karena ada banyak omongan-omongan yang tidak benar dari dombanya. Lalu kami berefleksi, betul ya, 14 tahun kami studi, kami belajar itu hanya belajar filsafat, teologi, tetapi kami tidak belajar mental untuk menahan serangan-serangan omongan. Maka itu seringkali membuat para imam-imam muda itu mengalami loneliness, kesepian. Lalu yang disalahkan adalah relasi, padahal bukan relasi. Relasi adalah bentuk akhirnya. Tetapi pengalaman kesepiannya itu sama kayak Anda berumah tangga. Ada banyak fakta yang mengatakan pasangan-pasangan yang selingkuh itu asalnya bukan karena tertarik, tetapi karena loneliness. Tidak mengalami kehangatan bersama dengan pasangan dan keluarga. Bagi Anda yang pernah selingkuh, amit-amit, ya coba refleksikan. Betul enggak? Ternyata bukan karena tertarik dengan sosok yang lebih cantik dan lebih ganteng, tetapi memang dasarnya ada sesuatu yang sepi, yang dicari ke tempat yang salah. Itu yang pertama, refleksikan dari pengalaman kata-kata gembala dan domba. Yang kedua, pertanyaannya gini, sebetulnya sih setiap orang bisa menjadi pastor atau baca gembala tanpa masuk seminari, tanpa harus belajar bahasa Latin, bahkan hidup di asrama dan biara belasan tahun, tanpa harus hidup selibat, tanpa harus mengikrarkan kaul, karena senyatanya setiap orang adalah pastor atau gembala bagi umatnya yang lain. Suami adalah tadi gembala bagi istrinya, orang tua gembala bagi keluarganya, anak-anaknya, dan warga gembala bagi sesamanya, juga begitu sebaliknya. Jelasnya dalam ringkasan poin kedua, Bapak Ibu, kita bisa memulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil dan mulai dari hari ini. Misalnya, menghidupkan semangat orang lain dengan sapaan hangat kita, menyelamatkan nama baik orang lain dengan tidak mempergunjingkan atau mencap buruk orang lain, membebaskan belenggu orang lain dengan memberi ruang dan kesempatan untuk bisa bekerja dan hidup lebih sejahtera. Titik. Maka terima kasih untuk doa-doanya bagi kami para imam, biarawan, biarawati, bahkan juga dukungan kepada kami semua. Semoga tadi dua kata, mengenal dan dikenal, menjadi refleksi yang baik untuk kita semua. Maka mari kita hening sejenak.